kita kemarin Al-Hakim di daerah Samarkandi itu dimintai musyawarah oleh seorang pemuda yang hendak pergi untuk mencari ilmu ke daerah Bukhara. Seorang hakim ini berpesan kepada orang tersebut, "Idza dhahabta ilal Bukhara," ketika kalian mau pergi kepada Bukhara, ke daerah Bukhara, latajal, jangan terburu-buru, fi ikhtilafi, masuk dalam perselisihan, ilal a'immah, antar imam-imam, baik imam madhab atau pendapat-pendapat para guru. Wamkus, dan berdiam dirilah selama 2 bulan sambil berpikir-pikir dan memilih guru. Karena jika engkau pergi dari satu guru ke guru yang lain, jika kalian pergi kepada seorang guru kemudian memulai mengaji, terkadang engkau tidak menemukan kecocokan di dalam pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh ustaz. Setelah itu, setelah merasa tidak cocok, maka biasanya engkau itu akan meninggalkan guru tersebut. Meninggalkan guru yang satu, kemudian mencari guru yang lain. Maka berpikir-pikirlah dulu selama 2 bulan fi ikhtiyari ustadz, di dalam memilih guru, dan bermusyawarahlah sampai engkau tidak akan menemukan hajat, tidak punya alasan untuk meninggalkan guru tersebut. Dan jangan sampai membelok atau meninggalkan, maka fatasbata, maka tetaplah engkau pada guru tersebut, sehingga guru tersebut benar-benar telah mengajarimu, sehingga engkau mendapatkan mubarakah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan banyak. Karena wa'lam, dan ketahuilah, di an-nasabra wa sabata, bahwa sesungguhnya kesabaran dan menetapi dalam satu bidang ilmu itu adalah pokok-pokoknya keagungan dalam segala apapun, dalam segala urusan apapun. Tetapi hal seperti itu biasanya tidak banyak. Itu kaul dari hakim, wejangan dari seorang hakim di Samarkandi yang disampaikan kepada seorang pemuda yang hendak mencari ilmu di tanah Bukhara. Ini menjadi iktibar bahwa kebiasaan kita, misalkan dari rumah pergi mencari sekolah atau mencari pondok pesantren, kemudian di sana itu langsung ngaji dan lain sebagainya tanpa berpikir panjang. Yang ditekankan di sini, jangan sampai sudah berjalan
kemudian menemukan tidak kecocokan, kemudian timbullah dalam hati untuk meninggalkan guru tersebut. Di samping menyakitkan, tetapi juga terancam kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu. Artinya menekankan dalam bidang apapun, jika kalian itu berguru pada seseorang, ketika mengaji kepada seseorang, bersabarlah, berusaha untuk tetap sampai benar-benar guru itu memberikan ilmunya kepada kalian, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Jadi orang malih guru nangkane ngaji bismillah, orang rampung ganti guru bismillah maning, ganti guru maning bismillah maning, orang rampung. Selesaikan dulu dalam satu guru, dalam satu fan ilmu. Diteliti ditemani, disungguh-sungguhkan sehingga benar-benar paham dan mendapatkan keberkahan. Seperti yang ada di dalam syair, likuli ila sawakil mula harakatul walakin azizun firrijali sabata, bahwa setiap orang pasti memiliki hasrat derajat yang tinggi, ingin punya kedudukan, ingin punya pengaruh. Namun jarang sekali orang tersebut jarang sekali memiliki sifat sabar. Karena sebenarnya sabar itu adalah penentu keagungan, penentu keberhasilan. Ya, barang siapa apa saja, masak awan, dodol sate, kudu sabar. Orang sabar bubar. Apa maning golek ilmu, kudu ditemani temenan dalam bidang apapun. Nek ora teman-teman ya sabar, ora sabar bubar, mentah. Bila dijelaskan bahwa as-saja'atu sobru sa'atin, bahwa keberanian itu hanya membutuhkan sabar 1 jam. Ini kata motivasi. Hanya butuh 1 jam jika engkau menginginkan keberanian. Sejame maksudnya semongso, bisa romongso dan lain sebagainya. Fayam bali tolibil ilmi an ayasbata, maka sayogianya bagi seorang yang pengembara ilmu untuk sabata, untuk menetapi wayas biru dan sabar ala ustadin, atas ustad dan kitab tersebut, jangan mudah beralih dan sebagainya. Hatta layat terkagu, sehingga kau tidak berhasrat untuk meninggalkan guru ataupun kitab yang sedang kau pelajari. Wa ala funin ala tastabil bifunin ukhra. Jadi ketika menekuni dalam satu fan ilmu, maka selesaikan sampai selesai. Jangan baru belajar qiraah, baru bismillah, ganti lagi ya bismillah nanti rampung. Kila qabla ayat taqayyana sebelum engkau merasakan yakin betul bahwa engkau telah berhasil di dalam mencari ilmu.
baik dari satu balad, satu daerah, satu negara ke negara yang lain. Jadi dulu para pengembara ilmu, para imam-imam madzhab itu berpindah dari satu daerah ke daerah lain itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun karena merasa sudah cukup, maka mencari ke negara yang lain sehingga mempunyai perbandingan keilmuan yang luas, sehingga pendapatnya itu lebih luas, lebih jembar daripada orang yang daripada orang yang hanya di dalam satu fans saja atau dalam satu daerah saja. Itu syaratnya. Yang pertama harus yakin dulu bahwa saya sudah mendapatkan ilmu dari satu guru, kemudian baru pindah ke yang lain. Itu yang dianjurkan di dalam kitab Taqribul Muta'alim. Kecuali kalau dalam keadaan darurat harus berpindah dan sebagainya. Karena hal itu akan wayastaghilu, akan menungkulkan hatinya, wayudoyimu, dan menyia-nyiakan al-awqat, waktunya. Wayambari ayasbiro amma turidu nafsuhu, dan sayukyanya untuk bersabar tidak menuruti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu sebenarnya adalah kalah oleh kehinaan. Kemudian wasari'u kulla hawa sari'un hawan, bahwa orang yang terkalahkan oleh hawa nafsu maka sebenarnya ia adalah terkalahkan oleh kehinaan. Kemudian ada syair yang diamanatkan atau disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, seperti yang biasa, alala tanawal ilma illa bisitatin saumika alat roihani bayanihi. Terus wa irsil wastibai wa bulhotin wa irsyadi ustadi wa tulis zamani. Syaratnya ingin berhasil di dalam menuntut ilmu, paling tidak ada 6. Yang pertama adalah libat, punya pikiran, punya kecerdasan. Tidak harus cerdas dalam arti seperti B.J. Habibie, nanti gak ada yang ikut tolong ilmi. Artinya punya pemikiran, bisa mengikuti dan lain sebagainya. Yang kedua, loba apa? Kejembaran, kesenangan, tidak sampai merasakan sing pusing banget ngaji tok pusing banget kayak sing mikir apa. Santai baik. Sing penting bisa mengikuti. Wasibari, dan kesabaran. Orang punya kesabaran ya wis. Wong iso titik ngantuk lah, wis ngantuk banget bari bae lah. Ya ora sinta, ora ngaji. Wa bil khotimah sangat. Sangat apa? Kesehatan. Karep, orang butuh duit. Nggak butuh duit ya pengen duit ya, sehat sing paling penting. Lah anggar lu ngatur sekali mah ya mesti anak sanggup deh. Apa
harlaku ya ngesangune kanggo kal wa irsatu stadiran gelem melu pituture guru ngandel orang ngandel orang gurune ya berdoa min ngalamatin gagal waktu zamani orang anak bocah cicik sekolah terus pinter orang anak misalnya sekolah di kadang pun pinter-pinter yang kau mulai di tur zaman artinya tidak cepat bosan pokoknya sepanjang hayat minal lati ilal ya ilal maut. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian yang ketiga adalah bagaimana cara memilih teman. Faya bagi ayat Allah seyogyanya mencari teman, memilih teman itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang mirai, orang yang mempunyai watak yang lurus. Rada ledel maksudnya wal fatafah bumilan orang yang mau belajar untuk memahami apa yang dipelajari wa yufaridu minal kaslan dan orang yang menghindari kaslan burung apapun keselan kaslan buri mendengar sedelo tok wis keselan ya kaslan man keselan kaslan siapa sih keselan nada lewat malas wal muktilun dan orang yang senang menyumbangkan waktunya lihat-lihat senang santai-santai tutut baik ya apa-apa sing penting karo sambil karo tutut ora masalah kami berdawil prop ya gue sing wal misali lan wong sing akeh omonge kudu jeneng dawil wal mufsidilan wong kang akeh rusake wal fatani lan orang yang banyak fitnahnya. Jadi di dalam mencari ilmu itu di sini dijelaskan ilman ilatas al wa basir qarinihi fa inal qarina bil qarini yaftati. Nek sampeyan golek kanca deleng bae kancane sapa. Nek sampeyan golek kanca deleng bae kancane kuwi sapa. Nek kancane apik insyaallah ya kuwi apik. Nek kanca-kancane ora apik berarti kuwi ya ora apik secara dohir. Minggu meneliti pertama nyor kanca karo kae deleng durine kanca-kancane sapa. Di ora-ora kena nyatane kaya kuwi. Dari dia bocah muda kan kullu syai'in ngalal biasa. Segala sesuatu yang tergantung biasanya kalau bocah kae ya kae. Ya, kullu syai'in ngalal biasa. Biasanya kayak gue lah. Karena ya di sini intinya seperti itu di dalam sihir ini. Sehingga angel banget dilakoni. Wa ingkana, wa ingkana dasarin nek ana bocah kok duwe kanca elek fajanat maka jauhilah. Wa ingkana da khairin ketika ada kebaikannya faqorinhu maka temanilah. Terus la tashab
Dan jangan temani orang yang kaslan. Karena kisinan kita ulama kam solihin kifasatin akhor. Banyak bocah-bocah api bisa jadi elek sebab rusake wong liya. Berarti di sini adalah pendidikan di lingkungan. Kalau orang pendidikan lingkungannya rusak, maka susah bagi orang-orang tersebut untuk berbeda dengan lingkungannya. Maka untuk menciptakan generasi-generasi yang baik, maka ciptakan dulu lingkungannya dengan lingkungan yang baik. Wong nek dolane karo bakul awangi, insyaallah ya itu wangi. Dan itu teori akhlak. Teori akhlak seperti itu. Kam solihin di fasadin akhor, banyak bocah-bocah soleh rusak sebab kancane rusak. Yafsitu ngadual baladi, karena kerusakan bocah bodoh dalam hal ini adalah buruk di dalam perangai atau pergaulan, itu mudah sekali menarik orang yang soleh, anak-anak yang bagus cepat terbawa oleh anak-anak yang perilakunya tidak baik. Saringatan cepat banget. Kaya dene Kaljamri, kaya dene Bamba yudomu Bamba disugna nangaring maka dila baik kowe arep sidem. Podho sampeyan bocah bagus ning gawe karo bocah bagus. Sampeyan arep kebagusane. Mari kita ciptakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang kondusif, menjadi qaryah thayyibah, daerah yang bagus, desa yang thayyibah yang baik. Insya Allah akan mudah menumbuhkan generasi-generasi yang baik. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bahwa setiap anak sebenarnya ada potensi kebaikan di dalam agama Islam. Setiap anak, kecuali kedua orang tua yang membawanya ia akan menjadi Yahudi au yunasirani atau Nasrani atau Majusi. Tentu orang tua di sini tidak benar-benar orang tua kandung. Orang tua kandung adalah sebagai tanggung jawab yang paling utama. Biasanya orang tua itu akan menyerahkan pendidikan anaknya kepada orang lain. Orang lain di sini siapa? Ya lingkungan. Kalau lingkungannya dilalai dewek ke golek lahir nang kiwa tengene wong Islam kabeh. Ya ora. Ora ngerti nek seumpamane kula sampeyan kok nasibe lahir nang tengah-tengah bangsa Israel. Misalnya kira-kira Islam apa ora? Wallahu ya alhamdulillah lingkungannya dewek bisa nggon didik anak-anak
Islam dan sebagainya. Maka lingkungan itu akan mempengaruhi menjadi Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi. Itu adalah hadis. Bahkan ada syair dari Paris sing angel banget dibaca. Tak tulis ini mau bingung boleh baca apa sih bacanya? Ya robat bat turbuta zamaribat pihak ila tabakillah isurman. Ya robat arad tar asiwa jahim. Ya roniku kiro tayatinai. Teman sesungguhnya teman-teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Karena teman yang jahat itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka jahim. Oleh karena itu, pergaulilah atau bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena orang-orang yang baik itu akan membawa ke dalam surga naim. Alhamdulillah. Wakilah in kunta yambagi al-ilma min ahlihi. Dan seandainya engkau menginginkan ilmu, maka hendaklah berguru pada ahlinya. Au syahidan bi khairin, atau orang yang menjadi saksi kebaikan dari sesuatu yang belum engkau ketahui. Faktabir, maka ambillah teladan, ambillah iktibar dari bumi-bumi dan bagian-bagian bumi tersebut. Waktabir as-sahibat bisahib, dan ambillah iktibar teladan. Jika engkau ingin memperoleh teman, maka lihatlah teman dari teman-temannya. Kalau engkau mencari teman, lihatlah teman-temannya yang akan engkau pertemani. Jadi melihat mau berteman dengan siapa, lihatlah teman-temannya.